Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anakku sekalian, pada video pembelajaran kali ini kita akan kembali membahas terkait dengan jujur dalam muamalah. Dan kali ini ibu akan membahas pada surah Al-An'am ayat 152. Baik, anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan pembacaan doa pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga kalian diberikan kemudahan dalam pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kali ini kita akan sekali lagi ibu akan menyampaikan terkait dengan materi jujur dalam muamalah surah Al-An'am 152. Sekalian, video pembelajaran ibu kali ini kita akan masih tetap membahas terkait dengan meraih berkah dengan jujur dalam muamalah. Yang minggu lalu pada video pembelajaran sebelumnya ibu bahas pada surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 17. Dan kali ini ibu akan membahas meraih berkah dengan jujur dalam muamalah pada surah Al-An'am ayat 152. Tentunya bersama ibu Sri Mulyaningsih SAG. Baik, anak-anakku sekalian, terkait dengan meraih berkah dengan jujur dalam muamalah, tentunya inilah yang diharapkan atau diinginkan oleh kita semua. Maka sebelum kita bahas, kalian perhatikan dulu gambar-gambar berikut yang Bu Sri sajikan. Kira-kira ketika kalian melihat gambar tersebut, apa yang terbesit atau berada pada benak kalian? Apakah kalian mengalami terkait dengan fenomena sosial pada kasus gambar 1, 2, 3, dan 4 itu, atau kalian pernah mengamati yang terjadi pada di lingkungan sekitar kalian masing-masing, ya? Baik, pada gambar pertama tentunya inilah suatu yang tidak asing dan kita alami, kalian alami sendiri terkait dengan bagaimana ketika proses adanya penilaian harian atau ujian akhir semester, maka bagaimana kalian melihat sikap pada gambar 1 tersebut. Apakah baik kalian lakukan ataukah merupakan suatu hal yang tidak baik kalian lakukan? Oke, kalian nanti berikan pendapatnya. Untuk gambar kedua, kita akan lihat pada kasus ketika mungkin kalian alami ketika jalan-jalan, kalian menemukan ada dompet di jalan, kalian apa yang harus kalian lakukan? Misalnya kalian mengambilnya dan ketika kalian buka ternyata banyak sekali uang di dalamnya. Dan di sana mungkin terdapat juga ada identitas pemiliknya. Maka apa yang harus kalian lakukan? Oke, kemudian kita beralih pada gambar ketiga. Gambar ketiga ini tentunya ketika kalian adalah seorang pedagang atau kalian orang tua kalian seorang pedagang, atau juga kalian mengamati di pasar tradisional, di swalayan, seorang pedagang ketika misalnya menimbang dagangan pembelinya. Apa yang kalian amati di sana? Apa yang dilakukan oleh si penjual tersebut ketika menimbang dagangan seorang pembelinya? Maka berikutnya kita akan beralih kepada gambar keempat. Kasus ini tentunya senang sekali bagi kalian yang kaum Adam ya, laki-laki yang senang berolahraga sepak bola. Nah, bagaimana ketika kalian sedang melakukan kompetisi atau pertandingan sepak bola pada event-event besar tentunya atau event-event biasa di lingkungan kalian? Apa yang harus kalian lakukan? Apakah kita ingin meraih kemenangan dengan segala cara, atau kita lakukan sesuatu hal yang tentunya baik menurut kalian? Dan tentunya kalah menang itu adalah sesuatu yang biasa dalam suatu pertandingan.
bagaimana caranya untuk kalah atau menang ketika kita ingin merasa bangga, ya. Maka ketika kalian mengalami atau mengamati pada gambar-gambar 1, 2, 3, dan 4 tersebut, apa yang harus kalian lakukan pada kasus-kasus tersebut, ya. Nanti kalian jawab dan berikan pendapatnya, ya. Kita sharing bersama pada slide berikutnya. Baik, sudah kalian punya pendapat pada gambar 1 dan gambar 2, 3, dan 4 pada kasus-kasus atau fenomena sosial yang terjadi di tengah-tengah kalian tentunya, ya. Jika kalian sudah, coba kita sharing bersama-sama. Pada gambar 1 tentunya ini suatu hal yang biasa kalian lakukan. Maka apa sikap kalian ketika kalian menghadapi penilaian harian atau ujian tengah akhir semester, ya? Apakah ketika kita ingin mendapatkan keberkahan ilmu, tentunya belajar adalah juga salah satu jalan untuk menuju surga, ya. Maka bersikap jujur tentunya adalah yang utama. Lalu pada gambar kedua, dompet, ketika kalian menemukan suatu dompet, maka seharusnya adalah kalian mengembalikan kepada pemiliknya, ya. Kemudian jika tidak ditemukan identitasnya, kalian bisa berikan kepada yang berwajib. Pada gambar ketiga, ketika kalian seorang pedagang, tentunya ya harus menimbang takaran dagangannya dengan jujur, ya, agar rezekinya menjadi berkah. Dan pada gambar keempat, tentunya kalian harus bersikap sportif ketika bertanding. Nah, ketika kita kalah atau menang, kalau sudah sportif, tentunya kita akan merasa bangga, ya, dengan apa yang sudah kita lakukan. Baik, untuk berikutnya anak-anakku sekalian, jika semua dalam kehidupan kita dihiasi dengan sikap jujur, pastilah hidup akan berkah dunia dan akhirat, seperti dijelaskan salah satunya pada surat Al-An'am 152. Baik, untuk berikutnya kita akan pahami sebelumnya kompetensi apa yang harus kita capai. Sama seperti pada video pembelajaran sebelumnya, pada surah Al-Mutaffifin tentunya kita diharapkan mampu memahami isi kandungan surah Al-An'am 152, ya, agar kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka surah Al-An'am ayat 152 ini kita A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa awful kaila wal mizana bil qist. La nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi'ahdillahi awfu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Artinya, dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Baik, untuk selanjutnya kalian pahami atau amati terkait dengan arti mufradat. Al-An'am ayat 152 ini diawali dengan larangan mendekati harta anak yatim, seperti mengambil hartanya dengan alasan yang dibuat-buat kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan, seperti misalnya menginvestasikannya agar berkembang atau menjaganya agar keutuhannya terjamin, termasuk juga membayar zakatnya jika telah mencapai satu nisab sampai dia mencapai usia dewasa, mampu mengelola hartanya sendiri. Kemudian ayat ini juga memerintahkan kepada kita untuk menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil. Tidak boleh merekayasa untuk mengurangi takaran timbangan dalam bentuk apapun. Namun tentunya memang kita sulit untuk mencapai tepat 100% dalam menimbang. Adalah sesuatu yang sulit kita lakukan. Maka tentunya buatlah kesepakatan antara penjual dan pembeli berupa kerelaan, berupa ridho antar keduanya, agar jangan sampai nanti menyulitkan keduanya. Kemudian penjual tidak diharuskan tentunya untuk menambahkan barang yang dijual melebihi dari kewajibannya.
Pembeli juga merelakan jika ada sedikit kekurangan dalam timbangan karena tidak sengaja. Nah, maka ayat ini menunjukkan bahwa agama Islam tidak ingin memberatkan pemeluknya. Nah, kemudian penjelasan berikutnya adalah perintah untuk berbicara dengan jujur, seperti pada saat bersaksi atau memutuskan hukum terhadap seseorang, sebab kejujuran dan keadilan adalah inti dari persoalan hukum. Ya, kejujuran dan keadilan harus tetap dapat ditegakkan, sekalipun yang akan menerima akibat dari hukuman tersebut adalah keluarga kita sendiri atau kerabat sendiri. Keadilan hukum dan kebenaran di atas segalanya. Jangan sampai keadilan hukum terpengaruh oleh rasa kasih sayang terhadap keluarga. Semua itu tentunya bertujuan agar masyarakat bisa hidup damai, tenang, dan tentram. Dan ayat ini diakhiri dengan perintah untuk memenuhi janji kepada Allah, yaitu mematuhi ketentuan yang digariskan olehnya, baik dalam ibadah, muamalah, maupun lainnya. Memenuhi janji ini akan mendatangkan kebaikan bagi manusia, yaitu agar kita melakukan apa yang diperintahkan dan menghindari segala larangannya, dan juga agar kita saling mengingatkan. Demikian tentunya pada pembahasan surah Al-An'am ayat 152 kali ini. Nah, untuk berikutnya Ibu harapkan kalian dapat menyimpulkan isi kandungan dari surah Al-An'am ayat 152. Bu Sri bisa sampaikan pada kegiatan video pembelajaran kali ini, dan tentunya Ibu mohon maaf banyak kekurangan dan kehilafan. Kurang lebihnya Bu Sri akhiri, dan kita akhiri juga bersama dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.